Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang strategi dan juga substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, fokus kita pada kali ini yaitu tentang prestasi ataupun kebijakan pemerintah di masa Khulafaur Rasyidin, juga substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Nah, langsung saja kebijakan dan strategi dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. Selama beliau menjabat, ada beberapa kebijakan dan strategi yang dibuat ketika beliau memerintah. Adapun kebijakannya yang pertama yaitu pembukuan Al-Quran. Nah, ide atau pembukuan Al-Quran ini yaitu terjadi setelah peperangan Riddah, yang mana dalam peperangan tersebut menimbulkan banyak korban, termasuk sebagian para penghafal Al-Quran dari kaum muslimin. Nah, menyadari hal itu, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran pada para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian, Al-Quran dapat diwariskan sebagai generasi mendatang. Namun, Abu Bakar ragu apakah harus menerima usulan Umar bin Khattab ataukah menolaknya. Ia ragu sebab Nabi belum pernah melakukannya. Namun Umar berhasil meyakinkan Abu Bakar pengumpulan Al-Quran itu sangat bermanfaat bagi keutamaan Al-Quran itu sendiri dan juga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Nah, sehingga Abu Bakar menugaskan Zaid bin Tsabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Nah, Zaid ini ditunjuk karena ia sebagai pemuda yang cerdas dan juga berpengalaman dalam mencatat ayat-ayat Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu perluasan wilayah atau futuhat. Nah, keberhasilan dalam peperangan Riddah tadi itu, ancaman dari dalam Jazirah Arab dapat dikatakan diatasi atau bisa teratasi. Namun, ancaman dari luar sedang bergerak. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah yaitu bersifat legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif, yang mana terpusat atau dipegang keseluruhannya di tangan khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, khalifah itu juga menjalankan tugas melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat untuk bermusyawarah dalam menentukan masalah sehingga dalam pemerintahan ini berjalan dengan baik. Dalam upaya untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam di daerah Syriah, Abu Bakar menugaskan atau mengutus 4 orang panglima perang, yaitu yang pertama Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya. Kemudian ada Amr bin As yang mana dia ditugaskan di Palestina, dan yang terakhir Surahbil bin Hasanah yang mana ditugaskan di Yordania. Nah, selanjutnya kebijakan dan strategi dari Umar bin Khattab antara lain pengembangan wilayah Islam, mengeluarkan undang-undang, membagi wilayah pemerintahan, dan yang terakhir membentuk beberapa dewan. Nah, kebijakan yang pengembangan wilayah Islam, Khalifah Umar bin Khattab itu melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa kekhalifahan Abu Bakar. Nah, pasukan Islam yang menuju Persia itu berada di bawah pimpinan panglima yang bernama
yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perkembangan berikutnya, berturut-turut dapat ditaklukkan beberapa kota seperti Qadisiyah, kota Jalula, Madain, dan Nahawan. Nah, Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam. Nah, pada saat itu penduduk Mesir, yaitu suku bangsa Qibti sedang mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat mengharapkan bantuan dari orang-orang Islam. Nah, setelah berhasil menaklukkan Syria dan Palestina, Khalifah Umar bin Khattab memberangkatkan pasukan yang kurang lebih berjumlah 4.000 orang menuju Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Nah, kebijakan Umar bin Khattab yang kedua yaitu mengeluarkan undang-undang. Nah, di antara jasa dan khalifah adalah menertibkan pemerintahan dengan membuat undang-undang. Diadakan kebijakan atau yang tertahu dalam undang-undang itu, peraturan yang dalam undang-undang itu berupa perundangan ketitipan pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab yaitu membagi wilayah pemerintahan. Nah, Khalifah Umar juga membagi beberapa daerah pemerintahan. Beliau membagi menjadi 2 bagian, yaitu pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Nah, ke pemerintahan pusat ini langsung diawasi oleh khalifah itu sendiri. Nah, sedangkan untuk pemerintahan daerah itu dipegang oleh para gubernur. Nah, selanjutnya kebijakan yang terakhir yaitu membentuk beberapa dewan. Nah, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk beberapa dewan, diantaranya pembendaharaan negara dan dewan militer. Nah, ia juga membentuk dewan kehakiman, di mana waktu itu hakim yang terkenal adalah Ali bin Abi Thalib. Baik, selanjutnya yaitu tentang kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan antara lain perluasan wilayah, standarisasi Al-Quran, pengangkatan pejabat negara, dan pembangunan fisik. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Nah, pada masa Khalifah Utsman bin Affan terdapat juga beberapa perluasan wilayah kekuasaan Islam. Di antaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan juga sampai ke Armenia. Nah, usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkan, antara lain pesisir Laut Hitam, Pulau Yaurus, Rons, Tunisia, dan Nubia. Kemudian kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan Al-Quran. Nah, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal secara bagaimana membaca Al-Quran atau qiraat. Perlu diketahui bahwa Al-Quran diturunkan dengan beragam cara baca. Nah, karena perselisihan inilah hampir saja terjadi perang saudara. Nah, kondisi ini dilaporkan oleh Hudzaifah Al-Yamani kepada Khalifah Utsman. Menanggapi laporan tersebut, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang akhirnya resmi dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dan perpecahan dapat dihindari. Dalam penyusunan Khalifah Utsman melakukannya berdasarkan cara baca yang dipakai dalam Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar. Setelah pembukuan selesai, dibuatlah beberapa salinan untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan bahkan ke Mekah. Nah,
satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf inilah yang kemudian dikenal dengan nama Mushaf Utsmani. Khalifah Utsman mengharuskan umat Islam menggunakan Al-Quran hasil salinan yang telah disebarkan tersebut. Sementara mushaf Al-Quran dengan cara baca yang lain dihanguskan atau dibakar. Nah, selanjutnya kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan yaitu pengangkatan pejabat negara. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Artinya Affan menjabat sebagai khalifah itu selama 12 tahun. Nah, pada paruh terakhir masa kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umur Utsman itu diangkat dalam usia rentan 70 tahun dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau 650 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Nah, selanjutnya kebijakan yang terakhir dari Utsman bin Affan yaitu pembangunan fisik. Nah, maksudnya gimana? Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masa Utsman tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air di kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kebijakan dan strategi dari Ali bin Abi Thalib, antara lain penggantian pejabat lama dengan yang baru, kemudian penarikan kembali tanah hadiah, kemudian yang terakhir menghadapi para pemberontak. Kebijakan yang pertama dari Sayyidina Ali yaitu penggantian pejabat lama dengan yang baru. Nah, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan atau rintangan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil ataupun normal atau berjalan dengan lancar. Nah, setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Sayyidina Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan itu terjadi dikarenakan keteledoran mereka. Selanjutnya yaitu penarikan kembali tanah hadiah. Nah, artinya Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian kebijakan Ali yang terakhir yaitu menghadapi para pemberontak. Nah, setelah kebijakan tersebut diterapkan, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontak Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang, agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Namun, ajakan tersebut ditolak. Akhirnya, pertempuran yang dahsyat pun terjadi. Nah, perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta karena Aisyah dalam pertempuran ini menunggang unta. Ali berhasil mengalahkan lawannya. Zubair dan Tolhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Nah, bersamaan dengan itu timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, yaitu Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Zubair, Tolhah, dan Aisyah,
Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus. Ali bergerak dari Kufah menuju Damaskus dengan sejumlah tentara yang besar. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di Siffin. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon